Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Juwita Budiharti, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 8 Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan terkait modul 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sehingga pendidikan dan pengajaran adalah sebuah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran, yakni yang pertama pendidikan sepanjang hayat, yang kedua pendidikan untuk kebebasan, yang ketiga pengajaran yang berpusat pada murid, yang keempat pendidikan inklusif, dan yang kelima pendidikan yang bermakna. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan adalah suatu usaha menuntun dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Berikutnya kesimpulan Ki Hajar Dewantara terkait semboyannya yang tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo. Kita sebagai guru di depan memberikan teladan. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso, kita sebagai guru bila mana berada di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga Tutwuri Handayani, kita sebagai guru di belakang memberikan dorongan kepada murid. Berikutnya refleksi. Apa yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama yaitu pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ditetapkan. Yang kedua, model, media, maupun pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran tidak memperhatikan perbedaan kemampuan murid. Yang ketiga, tidak mengerti akan karakteristik dari murid. Yang keempat, pembelajaran lebih terpusat pada guru dan hanya melihat dari sisi aspek kognitifnya saja. Yang keempat, fokus utama adalah ketercapaian materi yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah satu, murid sebagai subjek pembelajaran. Kemudian yang kedua, murid kita ajak untuk berkolaborasi, berpikir kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Setelah mempelajari modul ini pula, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat yaitu belajar tentang karakteristik murid yang beragam. Yang kelima, menanamkan budi pekerti, dan yang keenam, sebagai pendidik kita hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan pertama kali yaitu pertama, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Yang ketiga, memberikan kenyamanan pada murid. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang kelima, menanamkan nilai-nilai karakter pada murid.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.